Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 11 yang sedang melaksanakan kegiatan coaching supervisi akademik bersama rekan sejawat saya yang akan menjadi objek pengamatan saya nantinya. Nah, kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra observasi. Siap Bu Indah? Ya, siap Pak. Kita mulai ya. Ya. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah kabar baik ya. Nah, untuk kegiatan kali ini Bu Indah, kita akan melaksanakan kegiatan pra observasi ya. Tentunya kegiatan pra observasi ini memiliki tujuan, yaitu agar Ibu Indah nantinya ketika berada di kelas lebih siap, lebih percaya diri, dan memiliki kesiapan dalam proses pembelajaran mengajar bersama murid-murid. Nah, kalau saya boleh tahu, ketika saya melakukan observasi nanti, Ibu Indah mengajar pelajaran apa ya? Saya mengajar pelajaran konsentrasi keahlian teknik komputer jaringan. Oke, itu di kelas berapa ya? Itu di kelas 2. Kelas 2 ya? Ya. Untuk jam pelajarannya kita masuknya di jam keberapa nanti? Nanti kita masuknya di jam pertama pembelajaran. Oke, sampai jam kedua ya? Ya. Jam pertama dan jam kedua. Baik Ibu, dalam kegiatan pra observasi ini ada beberapa pertanyaan Ya. yang ingin saya ajukan. Boleh ya? Boleh. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama itu apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai untuk pembelajaran esok? Baik, jadi tujuan pembelajaran yang akan saya capai untuk besok yaitu dengan yang pertama sekali tentunya pasti siswa mampu memahami proses dari instalasi. Kemudian setelah mereka memahami proses instalasi tersebut, mereka bisa melakukan mengkonfigurasi yaitu di HCP servernya. Itu tujuan pembelajaran yang kita capai besok ya. Ya. Nah, saya di sini kan sebagai orang yang mengamati Ibu besok kan. Ada beberapa area pengembangan tentunya yang ingin Ibu capai besok. Apakah di ranah siswa ataupun juga di ranah Ibu. Nah, area pengembangan apa yang ingin Ibu capai untuk besok? Jadi karena kan saya dari guru produktif Pak, jadi karena guru produktif itu harus mengimplementasikan konsep TEFA dalam pembelajarannya. Jadi konsep TEFA ini bertujuan untuk menghasilkan produk yang akan diciptakan oleh para siswa. Jadi tahapan ini tidak hanya dilakukan sekali atau 2 kali oleh siswa tersebut, tapi berulang kali sampai mereka mendapatkan, kalau misalnya dibilang di TEFA itu muscle memory, yaitu memori mereka jalan sendiri tanpa harus gurunya membimbing lagi gitu. Itu area pengembangan yang ingin dicapai. Nah, untuk mencapai area tadi, area pengembangan tadi, ada nggak strategi yang dipakai untuk besok? Untuk strategi yang saya pakai, yang pertama sekali kan kita mau install DHCP. Jadi DHCP itu ada di servernya. Jadi pertama kali saya mau melakukan dulu untuk penggunaan VirtualBox. Kita implementasikan kepada mereka. Kemudian setelah itu saya gunakan job sheet untuk bisa mereka tuh bisa tahu langkah-langkah kerja dari proses penginstalan DHCP-nya begitu. Oke, baik sekali ya Bu. Strategi yang ingin dicapai apakah yang strategi tadi itu sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu buat? Ya, sudah sesuai kan karena Pak kita pakai konsep TEFA Pak ya. Jadi TEFA itu berulang kali. Jadi karena
mereka tuh masih belajar, jadi kita pakai VirtualBox untuk simulasinya dulu. Kemudian kalau misalnya memang orangnya sudah bisa menginstal dan mengkonfigurasi di DHCP-nya, baru nanti kita coba ke implementasi nyatanya. Oke, bagus sekali ya Bu, persiapan yang sudah Ibu lakukan untuk proses pembelajaran besok ya. Insya Allah saya akan mendampingi Ibu besok sebagai observer yang akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan bersama murid-murid ini. Sudah siap ya Bu, besok kita ketemu di hari Sabtu ya. Sabtu. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Kita bisa kembali ke pekerjaan kita masing-masing. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, sebelum kita memulai belajarnya, Ibu akan absen dulu kalian satu persatu ya. Ada yang nggak datang hari ini? Ada. Siapa? Buku Arfal sakit. Tungku Arfal sakit. Siapa lagi? Fauzan. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh teman kalian, Irgi. Baik, Irgi, silahkan. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Oke, baik, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini ya. Jadi untuk hari ini kita mau belajar tentang VirtualBox. Oke. Pembelajaran kita yang kemarin itu tentang apa? Tentang virtual. Enggak, sebelumnya, minggu sebelumnya. Tentang wifi. Wifi, kayak mana itu wifi? Apa namanya? Masukin wifi virtual kan nantinya. Poin. Apa ya? Akses point. Iya, akses point ya. Akses point itu apa? Jaringan LAN. Oke. Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi kita hari ini belajar tentang VirtualBox. Apa itu VirtualBox? Ada yang tahu? VirtualBox adalah perangkat lunak gratis dan open source yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan sistem operasi lain di dalam sistem operasi yang ada. Ya, VirtualBox itu sistem perangkat lunak yang gratis ya. Kalau berbayar itu bukan VirtualBox. Kenapa kita pakai VirtualBox? Untuk apa? Nggak tahu ya. Jadi sebelum kita mulai ke VirtualBox, kita tahu dulu sih VirtualBox ini apa. Oke, jadi di VirtualBox ini adalah perangkat lunak yang open source, yang gratis, yang kita gunakan untuk membuat lingkungan virtual untuk menciptakan perangkat jaringan. Ya, perangkat jaringan. Oke. Ada yang mau ditanya mungkin sebelum lanjut lagi? Nggak ada? Ya udah, Ibu yang tanya. Virtual itu apa? Virtual itu apa ya? Sesuatu. Ayo. Sesuatu yang tidak secara nyata. tidak secara nyata. Itu mirip atau sama mirip dengan sesuatu yang dijelaskan. Tampil atau hadir dengan menggunakan perangkat misalnya internet gitu. Gimana? Berkomunikasi di dunia maya dengan cara menyampaikan dan melihat melalui si database. Virtual itu bentuk nyata, bentuk asli tapi tidak nyata dari asli yang pertama. Misalnya, kalau misalnya kita misalkan ya, kalau misalnya ada HP, iya, kalian punya HP masing-masing kan? Si HP ini punya tiruan. Tiruannya itu tapi bukan dalam bentuk nyata.
di dalam si komputer itu sendiri. Itu namanya virtual. Kayak kalian main game. Kalian main gamenya misalnya kalau yang dulu ya main gamenya misalnya main catur. Itu kan main caturnya kan nyata ya kan. Kalau misalnya ke komputernya itu maksudnya ke virtual. Jadi main gamenya virtual. Apa itu sistem operasi? Ya, jadi sistem operasi itu sederhananya itu si penjalan komputer. Oke, dia yang menjalankan semua fungsi komputer. Tanpa si sistem operasi, komputernya blank, hitam dia, nggak ada apa-apa. Oke, yang berbayar apa? Aplikasi yang berbayar, kalian pernah pakai pasti. Canva, apalagi? Yang premium. Itu aja yang tahu. Beli lain? Ada yang dengar musik, ada satu lagi. Iya. Oke. Gitu ya. Kalau yang gratisnya ada nggak? Apa? WA. Hah? Telegram. Oh, pinter anak ibu. Hah? Dah. Tahu ya berarti ya kan? Ada yang gratis, ada yang berbayar. Jadi kita pakai yang gratisan aja. Kalau yang berbayar nanti. Udah. Oke. Jadi yang kedua, kinerja tinggi. Jadi VirtualBox ini kan ada virtual tadi ya kan? Jadi dia dalam bentuk virtual. Kalau misalnya kita bilang si OS ini kita install di komputernya, itu berat namanya. Ya kan? Makanya kita pakai virtual untuk bisa kita belajar menginstal OS di semua versi tapi tanpa memperberat si komputernya. Itu fungsi si virtual tadi. Oke? Ngerti nggak? Ulang Nazuli. Kayak mana udah? Udah? Udah. Coba install VirtualBox-nya. Ya, enter. Salah. Ya, ulang lagi. Ya. Enggak, jangan pakai spasi. Terus ini yang tadi, username tadi. Bawah. Sabar ya. Udah. Nggak bisa. Sudah. Kalau misalnya password sama username-nya lupa, pakai password root ya. Kayak ibu tadi buat kan root. Terus passwordnya tetap yang pertama kali kita buat 1, 2, 3. Oke. Udah ya. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendengarkan ibu dari tadi ngomong, walaupun ibu sesak sikit ya kan, walaupun ibu susah ngomongnya, walaupun kayak mana, segala kekurangan ibu telah kalian terima dengan baik. Terima kasih banyak. Iya, udah ya. Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Indah? Kita kembali bertemu lagi setelah observasi kemarin ya. Dia juga sudah melakukan observasi langsung ke kelas di yang pelajaran juga. Nah, sekarang kita sampai ke tahapan pasca observasi. Nah, di sini sudah ada
observasi ini adalah yaitu sebagai langkah untuk mengevaluasi pembelajaran telah Bunda lakukan. Tujuannya evaluasi ini sehingga kedepannya Bunda bisa melakukan praktik pembelajaran menjadi lebih baik pada hari ini. Itu tujuannya. Nah, kemudian nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apakah Bunda bersedia? Bersedia? Nah, kalau seperti itu, yang pertama Bunda, setelah kita melakukan observasi kemarin, bagaimana perasaannya Bunda? Alhamdulillah saya merasa lega. Alhamdulillah lega ya. Kemudian bisa nggak diceritakan kembali tahapan-tahapan dan langkah-langkah serta area pengembangan yang Bunda lakukan kemarin saat pembelajaran? Pertama karena kami dari produk IPA, jadi kan kami menggunakan pembelajaran berbasis TEPA. Jadi TEPA ini adalah pembelajaran project based learning yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat mengembangkan potensi siswa. Terus sekali juga, apakah sudah berhasil kita kemarin? Alhamdulillah setengahnya dari siswa itu sudah bisa menerapkan dengan baik cara pembelajaran tersebut. Berarti setengah siswa kemarin sudah bisa, setengah lagi belum ya? Insya Allah akan. Iya. Untuk pengulangan lagi. Apa kekurangan serta kendala-kendala yang dihadapi kemarin ya? Kendalanya Pak, karena kan saya masih baru di sini, jadi saya masih perlu banyak belajar tentang cara-cara mengatur suasana kelas dan lingkungan sebagai guru. Kenapa bisa penyebabnya? Penyebabnya karena saya Pak masih harus banyak belajar dari guru-guru yang lebih senior lagi tentang cara yang kita hadapi untuk pembelajaran gimana gitu. Ada pembelajaran yang bagaimana untuk membuat siswa senang. Gimana siswa bisa bahagia, senang ya? Apa nih yang ingin dipelajari dari guru senior tadi atau guru yang sudah mampu mengajar dengan baik dan diterima oleh siswanya? Apa yang ingin dipelajari? Banyak hal sih Pak yang ingin saya pelajari saya sama guru senior, guru penggerak juga. Cara pembelajaran yang berdiversitas itu gimana, terus sosial emosional murid itu gimana kita, dan cara membuat suasana kelas itu tidak monoton. Itu sudah bagus sekali ya Bunda, kalau Bunda mau mengembangkan lagi. Tadi Bunda sudah berhasil melaksanakan pembelajaran EVA ya, yang di pelajaran produktif. Kemudian apabila Bunda juga mau mengembangkan mempelajari organisasi juga menerapkan KSI di dalamnya, mungkin tadi keberhasilan bisa mencapai 100 mungkin ya, 100% ya, seluruh siswa bisa berhasil dalam melaksanakan pembelajaran TEFA ini. Kapan kira-kira mau dipelajari ataupun didiskusi dengan guru senior tadi? Insya Allah mungkin semester depan. Semester depan? Oke, mau dikat lagi waktunya? Ini udah mau ujian ya? Sebentar lagi semester depan. Oke, baik, bagus sekali Bunda. Apa yang sudah Bunda lakukan kemarin
atas waktunya.